Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askia Zara Putri Mazida dari kelas MB 4403 dengan NIM 140120163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview materi tentang analisis EBIT dan EPS. Untuk pembahasannya sendiri terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada EBIT, yang kedua ada EPS, yang ketiga ada analisis EBIT dan EPS, yang keempat ada financing mix, dan yang terakhir itu ada indifferent point. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada EBIT. EBIT merupakan singkatan dari earning before interest and tax, yang dapat diartikan sebagai pendapatan sebelum bunga dan pajak. Pendapatan ini merupakan indikator profitabilitas sebuah perusahaan. Biasanya juga para investor dan kreditor menggunakan nilai EBIT untuk mengetahui rasio cakupan bunga dan margin laba operasional. Nilai EBIT menjadi pertimbangan besar sebelum melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Sementara juga, bagian manajemen dan akuntansi perusahaan biasanya menggunakan nilai EBIT ini sebagai pertimbangan untuk menganalisis keputusan selanjutnya. Untuk rumusnya dapat dilihat langsung di layar. Rumus EBIT sama dengan Q dikali P min V dikurang F, di mana Q itu adalah unit produced and sold, P itu price per unit, V itu variable cost per unit, dan F itu adalah fixed cost. Lalu selanjutnya yaitu ada EPS atau earning per share, yang disebut juga sebagai laba per saham, di mana merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. EPS ini juga mempresentasikan jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Pada prinsip umumnya, semakin tinggi EPS atau earning per share itu, maka semakin menguntungkan pula untuk berinvestasi di dalamnya atau di perusahaan tersebut. Untuk rumus EPS sendiri dapat dilihat langsung di layar, di mana T itu adalah tax rate, PD itu adalah preference stock dividend, dan NS itu adalah number of stock outstanding. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada analisis EBIT dan EPS yang digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai alternatif pembiayaan atau leverage terhadap EPS pada tingkatan EBIT tertentu. Nah, untuk tahapannya sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menghitung EPS untuk alternatif pendanaan pada tingkatan EBIT tertentu. Yang kedua, mengulang langkah pertama untuk alternatif pendanaan yang lain, tentunya pada tingkat EBIT yang sama. Dan terakhir, yang ketiga, membandingkan EPS yang diperoleh pada setiap alternatif pendanaan. Lalu selanjutnya ada financing mix atau pencampuran pendanaan, di mana para investor melihat sudut pandang dari EPS. Alternatif pendanaan yang dipilih yaitu memiliki nilai EPS yang paling besar. Campuran pendanaan merupakan kombinasi dari berbagai cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Nah, ada 3 cara untuk perusahaan mendapatkan modal. Yang pertama itu ada utang atau obligasi, yang kedua itu ada saham preferen, dan yang ketiga itu ada saham biasa. Nah, campuran pendanaan seperti apa yang memberikan hasil yang maksimal? Di sini kita harus mempertimbangkan mengenai kebijakan pendanaan mana yang paling ideal untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Nah, jika kita menggunakan financing mix ini atau pendanaan campuran, maka akan menghasilkan nilai EBIT yang berbeda dan juga EPS yang berbeda. Lalu selanjutnya yang terakhir ada indifferent point atau titik indifferent, yang dimana merupakan tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix. Di sini juga titik indifferent merupakan di titik EBIT berapakah yang menghasilkan EPS yang sama. Mencari titik indifferent dengan menggunakan persamaan, di mana persamaannya EPS alternatif X sama dengan EPS alternatif Y dengan EBIT yang dicari. Di sini juga dengan gambar grafik EBIT EPS harus membandingkan dua alternatif pendanaan. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat langsung di layar, di mana X itu adalah EBIT pada indifferent point, C adalah bunga obligasi dalam rupiah, T adalah pajak perseroan, S1 adalah jumlah lembar saham yang biasa beredar kalau hanya penjualan saham biasa, dan yang terakhir itu ada S2. S2 itu adalah jumlah lembar saham yang beredar kalau menjual saham biasa dan obligasi secara bersama-sama.
Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Untuk soalnya sendiri, yang pertama adalah PTAA dengan modal 1 miliar, seluruhnya dengan modal sendiri, merencanakan untuk menambahkan modalnya sebesar 250 juta. Perusahaan itu mempertimbangkan dua alternatif pendanaan. Yang pertama, ada menjual saham biasa baru, dan yang kedua berhutang dengan bunga 10%. Jumlah saham yang beredar saat ini adalah 1 juta lembar. Saham biasa dapat dijual seharga Rp500 per lembar, sehingga dengan penambahan modal diperlukan tambahan sebanyak 100.000 lembar saham. EBIT yang diharapkan perusahaan sebesar Rp200 juta. Jika pajak 25%, alternatif manakah yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan? Berarti pada soal ini kita diminta untuk mempertimbangkan dua pilihan. Yang pertama adalah dengan menjual saham biasa atau berhutang dengan bunga 10%. Dan kita juga harus mencari nilai mana EPS yang paling tinggi. Langsung saja ke jawabannya, jawaban soal. Seperti tadi yang dibilang, pada soal ada dua alternatif, ada saham atau hutang. Sekarang kita fokus dulu ke saham. Untuk saham sendiri, EBIT-nya yang sudah dijelaskan pada soal, EBIT-nya itu sebesar Rp200 juta. Maka kita tulis di sini 200 juta. Interestnya sendiri ini 0. Kenapa 0? Karena tidak menggunakan hutang atau bunga. Maka kita tulis 0 di sini. Untuk EBT-nya sendiri 200 juta, di mana EBIT dikurang interest. Berarti 200 juta dikurang 0. Maka hasilnya 200 juta rupiah. Lanjut, untuk tax 25%. Di sini tuh pajak 25% ya. 200 juta dikali 25% hasilnya adalah 50 juta. Lanjut ke EAT. EAT itu dapat didapatkan dari hasil EBT dikurang dengan tax. Maka 200 juta dikurang 50 juta hasilnya adalah 150 juta rupiah. Untuk yang terakhir adalah jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham sendiri ini didapatkan dari hasil, tadi itu katanya di soal akan ada penambahan modal sebesar 250 juta. Maka 250 juta dibagi dengan harga sahamnya. Harga saham itu adalah 500 per lembar. 500 per lembar. Di sini itu kita mendapatkan hasil sebesar 500.000. Nah, sesuai tadi di soal, untuk yang beredar saat ini adalah 1 juta. 1 juta lembar. Maka 1 juta lembar ditambah dengan 500. Maka hasilnya adalah Rp1.500.000 ditambah ini, maka hasilnya adalah ini ya. Nah, lanjut ke yang EPS. Nah, EPS sendiri didapatkan dari hasil EAT dibagi dengan jumlah lembar per saham, yaitu 150 juta dibagi dengan 1.500.000. Maka hasilnya adalah Rp100. Oke, lanjut sekarang kita ke alternatif yang kedua, yaitu adalah hutang atau obligasi. Kita di sini masih menggunakan EBIT yang sama sebesar Rp200 juta. Dan untuk interestnya sendiri ini 20 juta. Kenapa 20 juta? Karena sesuai di soal tadi kita berhutang dengan bunga 10%. Maka 10% dari 200 juta adalah 20 juta rupiah. Sama untuk EBT-nya didapatkan dari hasil EBIT dikurang interest. Maka 200 juta dikurang 20 juta hasilnya adalah 180 juta rupiah. Untuk tax-nya sama, 25% dari 180 juta adalah 45 juta rupiah. Langsung ke EAT-nya, 180 juta dikurang 45 juta adalah 135 rupiah. Gitu. Nah, untuk jumlah lembar sahamnya sendiri kita menggunakan yang soal, karena di sini kita berhutang. Jadi kita tulis yang sesuai di soal saja, 1 juta rupiah. Maka hasilnya EPS-nya 135 juta dibagi dengan 1 juta adalah Rp135. Nah, dapatkan hasil EPS 100 sama 135. Maka perusahaan akan memilih alternatif yang kedua pastinya. Kenapa? Karena jumlah EPS-nya paling tinggi, yaitu Rp135. Berarti yang dipilih adalah ini, yang menggunakan hutang.
Oke, segitu saja dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.